Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, Allah Juru Selamat kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 4 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu kebenaran akan membuat kita menjadi orang yang disukai. Terkadang dalam konteks tertentu, berada di pihak yang salah, malah membuat kita digemari banyak orang, dan berada dalam kebenaran membuat kita dibenci. Namun demikian, kita tetap harus berpegang pada kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Dalam ayat ini kita perhatikan Rasul Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sebuah pertanyaan retoris dari Paulus disampaikan kepada jemaat di Galatia. Ia mengingatkan mereka bahwa kebenaran telah ia sampaikan kepada mereka, dan bahwa ia secara pribadi tetap setia kepada ajaran yang benar. Namun para anggota jemaat di Galatia tampaknya telah berpaling dari ajaran yang benar itu dan bahkan menganggap Paulus sebagai musuh. Rupanya ada pengajar-pengajar palsu yang telah memutarbalikkan kebenaran iman dan membuat sebagian dari jemaat di Galatia mempercayai ajaran tersebut dan berpaling dari ajaran iman yang murni. Akibatnya mereka menjadi anti terhadap Rasul Paulus, anti pada kebenaran, dan tidak lagi sungguh-sungguh berpegang pada keyakinan iman mereka kepada Kristus. Dalam keadaan yang seperti itu, Rasul Paulus tidak mau mengkompromikan kebenaran hanya agar dirinya disukai dan diterima. Ia lebih memilih untuk mempertahankan dan menyuarakan kebenaran daripada menyerah pada keadaan dan filosofi ajaran yang menyeret pada kebinasaan. Ketika kita berbicara dan hidup berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan, jangan kaget bila kita menghadapi tantangan ataupun konfrontasi dari orang lain. Jangan sampai kita syok bila diseruduk massa, dibuli dan difitnah berbagai macam karena kita ada dalam kebenaran. Walaupun kita dimusuhi orang, kita harus tetap berusaha untuk berbicara dengan kasih, supaya orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran dapat dimenangkan. Jangan takut menyuarakan kebenaran dan tetaplah setia kepada nilai-nilai iman kita. Meskipun ada tekanan dari dunia atau bahkan dari sesama orang percaya, tetaplah setia kepada kebenaran, karena itu adalah bagian penting yang harus selalu jadi sikap kita dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam keseharian kita tidak mau menyampaikan kebenaran karena khawatir akan menyakiti perasaan orang lain. Jadinya kita malah menyembunyikan kebenaran. Kita menyembunyikan iman kita. Kita tidak berbicara tentang Kristus karena berbagai alasan, seperti kita mau menghindari kekecewaan. Kita tidak mau ada reaksi kemarahan dan konflik. Kita takut menjadi dikucilkan, atau karena berbagai kekhawatiran lain akan potensi negatif yang mungkin terjadi. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berpegang pada kebenaran dan harus berani menyampaikan kebenaran, sekalipun itu pahit dan tidak dapat diterima oleh orang lain. Saat ini mungkin kita ditolak, tapi suatu saat kita pasti akan dihargai. Dan kalaupun kita tidak dihargai, yang terpenting adalah kita sudah melakukan yang benar, kita sudah menyuarakan kebenaran, dan kita tidak akan menyesali keadaan itu di kemudian hari, sebab kebenaran yang harus kita sampaikan sudah kita nyatakan.
Mari sadari saudara, bahwa ketika kita menyembunyikan kebenaran, itu berarti kita menghalangi akses orang lain terhadap kebenaran yang perlu mereka ketahui. Mari jadi hamba-hamba Kristus yang berani menyampaikan kebenaran, sekalipun ada tantangan dan penolakan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, membangkitkan semangat, sukacita, kekuatan untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan berani menyampaikan kebenaran, meskipun ada potensi di mana kami akan dimusuhi, difitnah, bahkan dianiaya. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran, dan mau menyuarakan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Sebab dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan, kami pasti mampu. Dan kami pasti sanggup melakukan tugas tanggung jawab kami untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam tugas, dalam pelayanan, dalam segala hal yang Tuhan percayakan dan yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat serta kesaksian bagi sesama kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.